Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya hayyu ya qayyum bi rahmati astaghfir. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatan ain. Kita sebagai manusia ada segumpal darah yang ada dalam tubuh kita. Segumpal darah itu adalah hati. Dan Allah telah menakdirkan kita itu bisa berbuat baik, berbuat jahat, semua itu bersumber dari hati. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hati itu mempunyai 6 tempat peredaran dan tidak ada yang ketujuhnya, di mana 3 rendah dan 3 lagi mulia. Adapun peredaran di dalam hati yang rendah, yang pertama adalah dunia yang berhias untuknya. Jadi keinginan kita, hawa nafsu kita untuk menghiasi dunia dengan dunia yang kita miliki, itu akan mempengaruhi hati kita kalau tidak ada ketakwaan di dalamnya. Kemudian yang berikutnya, hawa nafsu yang mengajaknya berbicara. Jadi bila kita terlalu menuruti bisikan-bisikan syaitan nih, dan syaitan itu adalah bisikan apa? Hawa nafsu. Kalau kita terlalu menuruti keinginan hawa nafsu, maka kita pun akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka berhati-hatilah bila kita terlalu mengikuti hawa nafsu dan terlalu mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Maka hal ini bisa ditangkal sebenarnya dengan apa? Kita memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Antara zikir yang paling masyhur adalah zikir pagi dan petang. Itu sudah mencakup semua hal. Di situ ada taubat kita kepada Allah, di situ ada doa perlindungan kita terhadap godaan setan, jin, terhadap sihir, kemudian perlindungan agar kita dijaga, keluarga kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, yang semuanya itu bisa kita amalkan kalau kita udah tahu nih. Jadi marilah kita di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah sebagai momentum agar kita mulai dari yang kecil-kecil, kalau belum bisa yang besar ya, rutinkan zikir pagi dan zikir petang. Tidak usah dilakukan, tapi cukup dibacaan sesuai dengan lafal-lafal zikir pagi dan petang. Yang saya pikir sudah banyak yang beredar di internet, banyak, kemudian di buku-buku doa juga banyak. Mari kita amalkan agar kita terhindar dari godaan hawa nafsu maupun godaan syaitan. Yang ketiga, mungkin kita mempunyai musuh nih, musuh atau lawan atau rival nih. Entah itu dalam sesama sejawat atau antar sejawat atau antar lintas pekerjaan, sehingga mungkin orang yang tidak sejalan dengan kita anggap sebagai musuh nih, sehingga akan membuat apa? Hati kita tuh was-was. Karena hati was-was itu akan menyebabkan mungkin kita akan menjadi gelap mata, akan kita membuat keputusan yang di luar ridho Allah Azza wa Jalla, maka itu akan sangat berbahaya dan membahayakan orang lain. Dan itu tidak disukai dan tidak dianjurkan dalam ajaran agama kita, agama Islam. Adapun yang 3 hal yang mulia dari peredaran di dalam hati kita adalah
Pertama, ilmu pengetahuan. Ini adalah ilmu pengetahuan agama maksudnya. Kemudian akal. Kemudian ilah. Ya. Ilmu itu ilmu yang memberikan kejelasan. Jadi kita bertindak itu bersama dengan ilmu. Entah ilmu tentang dunia, kalau kita di dunia kesehatan, kemudian dunia otomotif, dunia teknis segala macam, itu adalah ilmu-ilmu dunia. Kalau ilmu dunia ini kita landasi, kita mengharapkan itu Allah, insya Allah akan menjadi sebuah ibadah. Tapi kalau sandarannya hanya berdasarkan ilmu saja, berdasarkan logika, maka tidak akan mendapatkan manfaat berupa pahala bagi diri kita. Kemudian akal. Walaupun hati kita panas, walaupun hati kita mungkin was-was, gundah gulana penuh dengan nafsu, tapi kalau akal kita sehat, kita bisa berpikir jernih dan mengembalikan semuanya bahwa itu adalah hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya manusia, sebelum diciptakannya bumi dan seisinya dan dunia ini. Allah kan sudah menakdirkan 50.000 tahun tuh. Beliau menyuruh pena untuk menulis nama hamba-hambanya dan takdirnya sampai kematiannya, rezekinya dan segala macamnya sudah ditulis dan sudah kering 50.000 tahun yang lalu sebelum dunia dan seisinya diciptakan. Kalau akal kita jernih, kita melakukan segala sesuatu berdasarkan hanya untuk mengharapkan ridho Allah, insya Allah akan bernilai ibadah dan lancar. Sehingga tidak perlu ada konflik, tidak perlu ada saling komplain sana sini, begitu ya. Kemudian adanya ilah yang ia sembah, maksudnya selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Oh ya, ini kita melakukan ini karena siapa? Karena Allah. Saya mau nyuntik, saya mau ngoperasi ini karena siapa? Karena Allah, atau mendapatkan jaspel. Ya, otomatis mungkin dua-duanya, tapi yang utama adalah bismillah, kita niatkan semuanya hanya mengharapkan ridho Allah. Kalau kita mengharapkan ridho Allah, insya Allah dunia akan mengikuti kita. Ya, jadi inilah 6 macam peredaran, yang 3 baik, yang 3 jelek. Maka kita berikhtiar, kita mengharapkan kepada Allah agar kita diberikan hidayah, iman, Islam dan sunnah, agar kita diberikan kekuatan untuk selalu beribadah kepada Allah sesuai dengan rule yang telah disampaikan, yang telah diberikan oleh Allah lewat Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Sehingga di zaman-zaman akhir ini semoga kita semua lebih sekuat tenaga, sekuat jiwa dan pikiran kita, hati kita hanya selalu mengharap ridho Allah, dan kita berpikir dan di dalam hati kita selalu berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada takdir Allah, qada dan qadarnya Allah, bahwa semua yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan kerja kita, semua tidak lepas dari takdir Allah. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari cara agar menghindar, tetapi kalau Allah sudah menakdirkan sesuatu terjadi, maka terjadilah, dan tidak perlu disesali, dan yang harus kita ingat adalah kita setiap kali akan melakukan suatu kegiatan, kita harus berdoa dan yakin akan pertolongan Allah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan setiap hari di rumah sakit ini, insya Allah akan bernilai ibadah dan bisa menolong sesama kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah
Astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.